Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas hasilkan 1 miliar rupiah setahun atau lebih banyak. Saat kita memikirkan sesuatu, jaringan-jaringan neuron yang menyala di otak akan menciptakan muatan listrik. Ketika itu juga pikiran akan menyebabkan reaksi kimia yang menghasilkan perasaan atau emosi. Dan perasaan itu menciptakan muatan magnet. Perasaan yang bergabung dengan pikiran akan menciptakan muatan listrik untuk menghasilkan medan elektromagnetik tertentu. Emosi adalah energi yang bergerak. Jika seseorang dengan emosi yang kuat kemudian masuk ke sebuah ruangan, energi mereka, selain dari bahasa tubuh mereka, akan seringkali terbaca dengan sangat jelas. Kita semua pernah merasakan energi orang lain, bahkan niat orang lain. Ketika mereka marah atau sangat frustasi, kita merasakannya karena mereka memancarkan sinyal energi yang kuat yang membawa informasi spesifik. Hal yang sama berlaku untuk orang yang stres, orang yang menderita, atau seseorang yang memiliki energi yang tenang dan penuh kasih. Semua energi itu dapat dirasakan. Ketahuilah, emosi yang berbeda menghasilkan frekuensi yang berbeda. Frekuensi emosi yang kreatif dan tinggi seperti cinta, kegembiraan, dan rasa syukur adalah jauh lebih tinggi daripada emosi stres seperti ketakutan dan kemarahan. Jadi, frekuensi akan bergantung kepada kondisi emosional seseorang. Jika di mana Anda menempatkan perhatian pada sesuatu yang adalah sama dengan menempatkan energi itu pada sesuatu dengan emosi yang terasa akrab. Dan emosi itu ternyata terhubung ke memori beberapa peristiwa masa lalu yang melibatkan seseorang atau objek di tempat tertentu di masa lalu. Ini akan menyedot energi Anda dari saat ini ke dalam masa lalu. Dengan cara yang sama, jika Anda mulai memikirkan tentang orang atau objek yang harus Anda lihat, hal-hal yang harus Anda lakukan, dan tempat-tempat yang harus Anda kunjungi di masa depan, maka ini pun akan menyedot perhatian dan energi Anda ke masa depan. Semua energi Anda sekarang benar-benar menyatu dengan sesuatu yang difokuskan dalam garis waktu tertentu. Energi Anda akan tertarik dan menarik energi sejenis. Dan tubuh Anda akan mengikuti pikiran ke peristiwa yang sejenis dengan realitas yang sejenis. Energi Anda sedang diarahkan keluar ke masa lalu dan masa depan. Akibatnya, Anda hanya memiliki sedikit energi tersisa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya selalu disarankan untuk mampu melepaskan setelah menggunakan teknik manifestasi apapun, di mana biasanya membutuhkan fokus dan melibatkan emosi tertentu. Melepaskan agar tidak terjadi keterikatan emosi dan terkurasnya energi. Jadi bagaimana energi elektromagnetik yang Anda pancarkan itu adalah kecocokan getaran dengan segala sesuatu yang Anda ketahui. Jadi saat Anda akan memulai hari ketika memikirkan toilet, hal berikutnya yang Anda tahu adalah Anda sedang berjalan menuju toilet. Kemudian berpikir tentang mandi, dan Anda menemukan diri Anda sedang mandi, dan tubuh akan menyesuaikan dengan suhu air. Ketika berpikir untuk membuat kopi, dan Anda memproyeksikan perhatian dan energi ke membuat kopi, dan saat Anda secara otomatis berjalan ke dapur membuat secangkir kopi. Sekali lagi, tubuh akan mengikuti pikiran. Dan jika kita telah melakukan ini selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tubuh akan melakukannya dengan mudah. Tubuh Anda selalu mengikuti pikiran, tetapi dalam hal ini, berulang kali mengikuti pikiran ke hal yang diketahui. Itu karena disinilah perhatian, dan karena itulah energi berada. Pertanyaannya adalah, mungkinkah tubuh kita bisa melakukan dengan mengikuti pikiran kepada hal yang tidak diketahuinya? Tapi di sini kalau diperhatikan, Anda akan melakukannya tetapi harus mengubah arah perhatian Anda dulu. Dan itu akan menyebabkan mengubah energi Anda
yang mengharuskan Anda mengubah cara berpikir dan bagaimana perasaan Anda dengan cukup lama untuk sesuatu yang baru terjadi. Ini masuk akal bahwa seperti Anda, tubuh telah mengikuti pikiran ke setiap pengalaman yang diketahui dalam hidup Anda, seperti membuat kopi setiap pagi. Jadi jika Anda mulai meluangkan perhatian dan energi ke sesuatu yang baru, atau hal yang tidak diketahui sebelumnya, maka tubuh Anda akan mampu melakukannya, mengikuti pikiran ke hal yang baru, pengalaman baru di masa depan Anda. Mempersiapkan pikiran dan tubuh untuk masa depan baru, yakni bagaimana kita bisa mengubah otak serta tubuh dengan pikiran saja. Jika memfokuskan perhatian pada gambaran tertentu dalam pikiran Anda dan menjadi hadir dengan pikiran dan perasaan tertentu yang berulang, otak dan tubuh tidak akan mengetahui perbedaan antara apa yang terjadi di dunia luar dan apa yang terjadi di dalam batin Anda. Jika ini sudah matang, dunia imajinasi batin akan muncul sebagai pengalaman dunia luar, dan biologi Anda akan berubah sesuai dengan itu. Itu berarti Anda dapat membuat otak dan tubuh terlihat seperti mengalami pengalaman fisik sudah terjadi tanpa memiliki pengalaman yang sebenarnya. Perhatian dan mental yang dilatih berulang-ulang tidak hanya menjadi siapa Anda dari perspektif biologis, itu juga menentukan masa depan Anda. Bukan hanya mampu fokus dengan niat dengan melibatkan perasaan tertentu yang kuat untuk suatu tujuan tertentu, mampu hadir di saat ini, sekarang adalah hal vital lainnya yang wajib dikuasai. Disinilah seseorang bisa melepas dan menjalani hari-harinya dengan ikhlas, tidak melekat. Hanya dengan berada di saat ini sekarang, kemungkinan tak terbatas yang ada di medan kuantum frekuensi elektromagnetik akan ada. Peluang-peluang ini yang dinamakan sinkronisitas. Saat Anda menggabungkan niat yang jelas dengan perasaan yang kuat, Anda menyiarkan pesan elektromagnetik baru keluar. Memang, saat ada kecocokan getaran antara energi Anda dan energi dari potensi itu, semakin lama Anda menyadari energi itu, semakin lebih Anda akan menarik pengalaman untuk Anda. Kalau itu tidak disabotase oleh pikiran sendiri. Sekarang kita akan tulis sesuatu di atas lembar kertas sehingga Anda bisa lebih jelas lagi dengan niat Anda. Lakukan penyesuaian seperlunya dari contoh daftar yang dibuat berikut ini. Tetapi satu-satunya hal yang jangan dimasukkan adalah penyebutan kerangka waktu atau target waktunya. Contoh, menghasilkan 1 miliar rupiah setahun atau lebih banyak dari yang dihasilkan sekarang. Memiliki passive income dan passive business income yang bisa menghidupi saya dan keluarga. Menjadi mandiri finansial sehingga tidak bergantung pihak lain dalam hal keuangan. Memiliki dan mengelola tim profesional saya sendiri yang luar biasa. Bepergian ke seluruh dunia dengan biaya yang terjangkau bersama keluarga. Memberikan manfaat kepada orang banyak dan membuat perbedaan di dunia ini, dan lain-lain. Sekarang masih di selembar kertas yang sama, tuliskan emosi yang akan Anda rasakan. Perasaan ketika hal-hal yang Anda bayangkan itu terjadi. Anda mungkin bisa menulis merasa berdaya, tak terbatas, bersyukur, bebas, aman, kagum, cinta, gembira, layak, dan sebagainya. Apapun itu untuk Anda tuliskan. Dan jika Anda pikir Anda tidak akan tahu bagaimana rasanya karena belum mengalaminya, maka anggaplah rasa terima kasih atau rasa syukur itu yang akan Anda alami. Rasa syukur adalah emosi yang kuat untuk digunakan mewujudkan sesuatu. Karena biasanya kita merasa bersyukur setelah kita menerima sesuatu. Jadi sebagai tanda terima kasih, yang berarti hal itu sudah terjadi. Ketika Anda bersyukur atau Anda merasakan penghargaan, Anda berada dalam kondisi tertinggi menerima. Saat Anda mempraktikkan rasa syukur, tubuh Anda sebagai pikiran bawah sadar akan mulai mempercayainya dalam realitas masa depan pada saat ini. Berbagai emosi yang baru saja Anda sebutkan ini adalah energi yang akan dibawa oleh niat Anda. Ini bukan proses intelektual. Ini adalah proses batin. Anda harus benar-benar merasakan dan menghidupkan emosi tersebut. Anda harus mengajari tubuh Anda secara emosi, apa masa depan itu, dan akan terasa seperti apa sebelum terjadi. Dan Anda harus melakukannya saat ini. Jika niat sudah clear, sangat jernih, termasuk emosi apa yang ingin dialami, sudah sangat jelas, bagaimana rasanya saat tujuan tersebut tercapai atau terwujud, kemudian silahkan gunakan teknik-teknik manifestasi yang sudah diajarkan atau yang Anda kuasai. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-276 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.